Baik, yang saya tahu Kiai Lutfi ini detail, open untuk mengkader santrinya sampai bikin kelas tahasus, kelas ini dan itu. Lalu demikian pula saya waktu mau berangkat ke Yaman itu sampai dikursuskan dalam tanda kutip ya untuk makin lancar baca kitab waktu itu ke Ustadz Yusuf Hanafi yang sekarang menjadi Profesor Yusuf Hanafi dan menjadi pengawas di yayasan kita. Sama waktu itu ya baca kitabnya masih belepotan. Yang masih saya ingat sampai sekarang dan sering saya ceritakan, saya ingatkan ke Ustadz Yusuf itu, ada teks fi kitabin bismi. Seharusnya bacanya gitu. Fi disebutkan wa dzukira fi kitabin bismi dan disebutkan dalam kitab yang namanya itu saya bacanya bukan fi kitabin bismi tapi fi kitabin basimin gitu. Saya sampai ketawa itu. Sampai sekarang saya masih ingat itu. Dan itu berkat usaha Ami untuk memberangkatkan saya ke Yaman, studi di sana, dikursuskan karena beliau tahu saya baca kitabnya masih lemah. Nah dari poin ini yang ingin saya tanyakan ke Kiai Lutfi, keopenan dalam ngopeni santri, kedetilan, ini kan saya lihat merata di alumni Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Jadi pendidikan karakter seperti apa sih waktu itu di Makkah yang ditanamkan oleh Abuya sehingga alumninya berkarakter sedemikian rupa. Pertama Abuya itu melihat murid-muridnya seperti anak kandung sendiri gitu. Dan Abuya itu bersihan maka kepingin anak-anak kandungnya yaitu maksudnya anak-anak didiknya itu ya bersih. Karena Abuya itu orang alim maka Abuya itu menginginkan anak-anaknya itu juga alim gitu. Karena Abuya itu mandiri maka menginginkan anak-anaknya itu mandiri. Begitu. Sebagai salah satu contoh Abuya itu lama tidak ke Indonesia dan saya sudah pulang ke Indonesia, sudah berdakwah dan lain sebagainya. Ada sebagian guru-guru, ulama-ulama datang dari Hadramut, datang dari Mesir, datang dari beberapa tempat ya di luar negeri, nyambangi lah atau mengunjungi murid-muridnya yang di Indonesia. Begitu ya, kan banyak. Kemudian kita ini dari murid-muridnya Abuya bertanya, wahai Abuya, ini Habib Fulan datang, Syekh Fulan datang, ini datang, begitu ya. Kenapa antum kok nggak datang ke Indonesia? Kan kami ini kan rindu katanya. Itu kita diketawai katanya. Antum ulama, wa antum kubaro, antum khalas ini kalian nih sudah jadi ulama, kalian sudah jadi pembesar-pembesar, kalian sudah tua. Masa sudah tua minta disambangi? Gitu. Apa kurang mandiri? Sejak itulah kita ini ya merasa jangan suka mengadulah kepada orang tua ya, termasuk kepada guru gitu ya. Ya sudah kita selesaikan. Bukan berarti kita tidak dibimbing, tidak. Tapi Abuya di sana, kita di sini. Kalau ada apa-apa kita berembuk. Sehingga murid-muridnya Abuya itu jadi mandiri kan, malu kalau digitukan. Kamu sudah besar, mau minta sangu sama saya gitu kan, malu kan ya. Waduh, ya kita sudah dianggap sebagai orang-orang sudah keluaran dari sana, dianggap mandiri ya sudah itu yang kita yakini, jadi termasuk doa. Itu. Kalau di sana Abuya Said Muhammad Alwi Al-Maliki ini juga orang beliau sangat teliti. Mohon maaf ya, sunnah ya. Sunnah kita ini kalau mohon maaf kalau punya bulu ketiak kan dipotong ya, dicukur kan gitu kan. Suatu saat kejadian saya sendiri ini kejadian. Entahlah namanya murid juga. Waktu itu saya dari kamar mandi yaitu hanya pakai kaos. Dan kaos pun, kaos apa nih? Yang pendek itu kaos kutang ya. Namanya ya, kaos itu ya. Gitu. Keluar dari kamar mandi, tidak sengaja ngelewat dan Abuya lewat situ. Dan kebetulan saya ini tiba-tiba ngangkat tangan. Begitu ceritanya. Saya ngangkat tangan bukan sengaja. Jadi saya ngangkat tangan, Abuya lewat. Abuya tahu. Wah jalan, subhanallah, dipanggil saya. Dipanggil langsung. Kamu itu bagaimana? Tidak malu. Bulu ketiakmu panjang gak dicukur ini. Itu dicubit, saya dicubit sama Abuya. Di sini, di apa ini namanya? Ini kan ada daging ini ya. Di sebelahnya ketiak kan ada daging ya. Itu dicubit sama Abuya. Malu, cukur.
Itu pedulinya Abuya. Sekecil itu Abuya peduli. Ya. Nah, jadi Abuya itu luar biasa ya, seperti kepada muridnya itu seperti kepada anak-anaknya sendiri. Sampai segitunya ini diperhatikan. Begitu. Salah satu juga yang saya masih ingat lehya. Lehya ini apa ini? Jenggot. Saya ini kan penampilan saya ini kan pakai, kalau dipanjangkan kan berjenggot gitu ya. Nah, ini berjambang berjenggot gitu. Suatu saat saya dipanggil sama Abuya. Ditanya, nah, karena abah saya itu punya jenggot, tapi umumnya Kiai Jawa itu kan dipotong, dicukur. Umumnya Kiai Jawa. Ya, jadi waktu ketemu sama Abuya, baik di Indonesia maupun ke Mekah, abah saya itu ya cukur jenggot sebagaimana umumnya Kiai-Kiai itu ya. Sudah. Sedangkan saya di sana pasang jenggot karena saya senang sama orang Saudi itu. Ya biasalah, itu kan lingkungan ya. Karena lingkungan jadi ya kita terpengaruh dengan lingkungan begitu. Nah, saya dipanggil sama Abuya, ya Lutfi, saya lihat ayahmu itu enggak pakai jenggot. Begitu katanya, enggak pakai jenggot. Saya juga ngelihat saudara-saudaramu itu enggak pakai jenggot. Saya minta jenggotmu jangan dicukur. Enta Saudi. Gitu katanya. Kamu itu kayak orang Saudi. Wana Saudi, aku juga Saudi, kata Abuya. Karena itu jangan cukur jenggotmu. Padahal urusan jenggot ini kan guru sama murid sama apa itu, kita tidak bicara sunnah, tidak bicara itu, tapi urusan kayak gitu-gitu kan umumnya nggak begitu ya, dipedulikan gitu ya. Kamu yang pakai jenggot sunnah dapat pahala, yang enggak ya biasa aja kan gitu umumnya. Tapi Abuya begitu, kamu sudah jadi Saudi, anak Saudi, entah Saudi, saya ini orang Saudi dan kau sudah belajar di Saudi, persis Saudi. Ana minta jenggotmu jangan sampai dicukur habis, segitunya Abuya gitu. Sejak itulah saya tidak mau menghabiskan jenggot saya ini ya. Ini paling tidak kalau dicukur ya kayak gini, tapi masih terkesan bahwa saya berjenggot kan gitu ya. Ini amanat seperti amanat gitu saya pegang. Sampai mati pun ya saya pegang begitu. Dulu waktu saya masih awal-awal mencari istri itu, ya namanya orang Jawa ya, saya ketemu bibi-bibi saya gitu. Katanya begini, kamu itu masih muda, jenggotmu dicukur dulu. Kalau sudah dapat istri baru apa? Pasang lagi gitu. Terus gimana? Enggak sudah. Saya bilang sama bibi-bibi, enggak lah gitu loh. Kenapa gitu? Saya ini diwasiati guru saya untuk enggak boleh cukur jenggot. Jadi kamu gimana cari istri? Ya cari istri yang mau berjenggot aja. Saya berjenggot, dia mau ya sudah. Kalau enggak mau ya enggak usah. Gitu. Akhirnya ya dapat juga gitu ya. Dapat juga istri yang suka suaminya berjenggot. Begitulah kurang lebih. Jadi saya punya prinsip seperti itu karena dari guru saya, jangankan digoda wanita-wanita, jangankan itu enggak laku bagi saya begitu ya. Jadi kebiasaan ajaran Abuya itu murid-muridnya harus punya prinsip dalam hidup. Nah itu yang saya lihat di dalam karakter Abuya yang juga saya tiru dari Abuya itu punya karakter gitu. Jadi Abuya itu kalau sudah A ya A gitu ya. Maksudnya kalau punya keyakinan A ya A. Menghadapi apapun ya A, jadi lurus itu Abuya. Yang sering diceritakan Abuya, yang saya masih ingat itu dulu Nabi Muhammad SAW itu kalau jalan di suatu tempat itu belum enggak tengok kanan, tengok kiri gitu, tapi lurus saja lempeng gitu. Kalau kita kan enggak, kalau kita jalan kayak di Malang ada pecinan misalnya gitu atau tempat-tempat jualan-jualan, maka kita suka lihat etalase. Pameran-pameran itu ya, kita jalan ke sana tapi lihat situ, wah ini ada peci bagus, lihat sana lagi, wah ini ada apalah gitu ya, bagus, mata kita begini. Kalau Rasulullah itu enggak begitu, kalau jalan-jalan ke sana sudah arah. Nah itu yang sering disebutkan sama Abuya sehingga murid-muridnya itu kepingin juga seperti itu, yang diceritakan kemudian Abuya juga demikian. Jadi kalau sudah punya kemauan ya sudah begitu. Menghadapi apapun, ya musuh Abuya itu juga banyak. Cuman karena di Saudi itu musuhnya Abuya adalah tokoh-tokoh Wahabi, maka musuh Abuya ini banyak. Tapi Abuya lurus saja. Ala siratil mustaqim, di atas jalan yang lurus. Karena itu kita perlulah, di mana-mana itu bergaris lurus itu perlu ya. Gitu ceritanya ya, harus kita lurus. Siapapun yang berada di depan kita kok nggak cocok, ya sudah kita tabrak aja gitu. Karena kita lurus. Kita ini seperti jalan di rel kereta api. Begitu ya. Ya rel kereta api itu belok, ada belok-beloknya, tapi tetap kan begitu kan. Nah begitu, bukan berarti kita lurus itu nanti ada apa-apa wabah, ada tembok, ya enggak. Tapi pikiran kita ini lurus sesuai dengan aturan main, ya kalau kita dalam syariat ya aturan main dalam syariat begitu. Maka yang sering kita sampaikan, kita perlu zaman sekarang itu
mengharamkan hukum haram dan menghalalkan hukum haram. Nah, orang yang banyak sekarang tidak begitu. Kalau ada orang yang biasa ditimbang-timbang, kadang-kadang yang haram dicarikan dalil halal. Nah, itu ya. Jadi tidak istiqomah. Kalau kita istiqomah, ya sudah. Haramkan, katakan haram kalau itu memang hukumnya haram. Katakan halal kalau hukumnya halal. Andai kata kita terpaksa entah bagaimana menerjang yang haram, ya kita menerjang yang haram sambil mengatakan aku ini sudah berdosa karena menerjang barang yang haram. Gitu mestinya. Bukan karena aku suka di situ. Wah, ini kalau dalam fikihnya haram, tapi karena aku suka di situ, ya mending menurut aku halal saja. Nah, ini namanya ndak lurus. Buya bukan begitu tipenya. Katakan itu halal kalau hal itu halal. Walaupun orang sejuta orang mengatakan haram, tapi kalau kau yakin halal dan kamu punya dasar, baik Al-Quran maupun hadis, ini loh dasarnya. Sudah katakan ada halal gitu. Walaupun yang mengatakan itu rajamu mengatakan haram. Ya misalnya Maulid Nabi gitu ya. Mengadakan Maulid Nabi, katakan halal. Sudah ini ada dalilnya. Walaupun raja mengatakan haram, katakan saja halal. Karena itu ada dasarnya. Itu yang katakan lurus. Namanya menghalalkan apa yang sudah dihalalkan oleh syariat. Tapi juga katakan haram kalau itu adalah haram. Walaupun sejuta orang mengatakan halal. Kurang lebih begitulah itu ajaran Abuya Maliki ya.